Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan informasi perpajakan yang berkaitan dengan administrasi perpajakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rahma Junior, NIM 2220077, dan dua teman saya lainnya, Dava Agus Setiawan, NIM 2220078, Jihan Aulia, NIM 2220079, Universitas Bina Sarana Informatika. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan menjalankan pemerintahan. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan seperti 1. Meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan 2. Melakukan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Menurut Chaizi Nasucha tahun 2004, pengukuran efektivitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan tax gap, yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan. Kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan SPT, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Pada hakikatnya, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement. Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh bagaimana administrasi perpajakan dilakukan. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Patut disyukuri bahwa perkembangan perpajakan nasional kita mengarah kepada sistem yang lebih baik melalui kebijakan modernisasi perpajakan di semua lini birokrasi dan sistem teknologi informasi. Adanya modernisasi administrasi perpajakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepuasan wajib pajak. Tingkat kepuasan wajib pajak ini dapat tercermin dalam ketetapan waktu dalam menyampaikan SPT, berkurangnya denda atau penalti atas keterlambatan pembayaran angsuran pajak karena kesulitan pengisian formulir, dan pada akhirnya kepuasan wajib pajak akan berimplikasi pada meningkatnya kepatuhan membayar pajak dan penerimaan pajak. Sistem modernisasi administrasi perpajakan menurut Direktorat Jenderal Pajak ditandai dengan pengorganisasian kantor pajak berdasarkan fungsi bukan berdasarkan jenis pajak. Seperti pada kantor pajak paripurna, hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan pekerjaan dan kekuasaan. Selain itu, sistem administrasi pada kantor modern menggunakan teknologi informasi sehingga meningkatkan keefisienan. Untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan, disusun SOP (Standard Operating Procedure) untuk masing-masing pekerjaan. Modernisasi pajak juga menyediakan e-registration untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ISPT untuk aplikasi laporan, sehingga menjadi paperless dan e-filing untuk penyampaian SPT melalui sistem online dan real-time. Menurut Kementerian Keuangan, aplikasi SPT atau disebut dengan elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Untuk mengimplementasikan konsep perpajakan modern melalui KPP modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka Direktorat Jenderal Pajak mengubah struktur organisasi
organisasinya, baik di level kantor pusat sebagai pembuatan kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Agustiawan dengan NIM 222000078. Saya kali ini akan melanjutkan tentang sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang dianut Indonesia saat ini adalah sistem self-assessment dengan pengertian bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas segala pembukaan atau pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang. Di Ansar 2013 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wajib pajak diberikan keleluasaan untuk menghitung, melapor, dan membayar sendiri pajak, dan tidak sedikit wajib pajak yang melakukannya kesempatan ini untuk menyampaikan jumlah pajak yang tidak tepat atau melaporkan pajak dengan terlambat. Oleh karena itu terdapat berbagai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar wajib pajak dapat melaporkan pajak dengan patuh. Kepatuhan membayar pajak adalah masalah pola pikir atau paradigma yang mempengaruhi kemampuan membayar pajak. Kebutuhan tersebut timbul karena berbagai faktor, baik yang berasal dari wajib pajak itu sendiri maupun dari luar pajak. Faktor yang berasal dari wajib pajak itu sendiri seperti kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, suasana individual wajib pajak yaitu tidak ada imbalan langsung dari pemerintah, sedangkan faktor berasal dari luar pajak seperti pendidikan, sistem perpajakan, sosialisasi informasi tentang perpajakan, kinerja aparatur pajak, penegak hukum. Rendahnya kepatuhan wajib pajak menyebabkan antara lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak masih rendah. Gardina Haryanto 2006 dalam Supriyati dan Nuridianti sebagai besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak. Selain itu juga ada diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar berita, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan ada pula yang diperoleh dari pelatihan pajak. Namun frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan, bahkan pengetahuan tentang pajak sebelum secara komprehensif menyatukan dunia pendidikan. Oleh karena itu, pada tataran pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih belum tersosialisasi pajak secara menyeluruh, kecuali mereka yang menemukan jurusan perpajakan. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Kesepakatan data pajak tax kompleks adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan surat pemberitahuan SPT dengan tepat waktu, dan membayar pajak dengan tepat waktu. Untuk itu dibutuhkan tindakan prevensi agar wajib pajak dapat melaporkan SPT tepat waktu. Di antaranya adalah dengan adanya sanksi perpajakan yang dilakukan apabila wajib pajak tersebut telah membayar atau melaporkan surat pemberitahuan SPT, dan adanya penyuluhan perpajakan. Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan melalui penting adanya pemerintah Indonesia menerapkan self-assessment system dalam rangka pelaksanaan pungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri. Definisi wajib pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, namun tidak mendapatkan imbal secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisinya, ciri-ciri pajak antara lain: yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Yang kedua, tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung. Yang ketiga, pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin maupun pembangunan. Yang keempat, pemungutan pajak dapat dipaksakan. Yang kelima, berfungsi mengisi anggaran
dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara atau bidang ekonomi dan sosial. Ada definisi wajib pajak orang pribadi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat 2, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, wajib pajak terdaftar di KPP terdiri dari wajib pajak efektif dan wajib pajak non-efektif. Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang mempunyai kegiatan usaha yang terdaftar di kantor pajak yang masih aktif dan memenuhi kewajiban perpajakan berupa memenuhi kewajiban menyampaikan SPT masa tahunan sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau memperbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Agar reformasi administrasi perpajakan dapat berhasil dibutuhkan yang pertama, struktur pajak yang sederhana untuk kemudahan, kepatuhan, dan administrasi. Yang kedua, strategi formasi yang cocok harus dikembangkan. Yang ketiga, komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan. Yang terakhir ada definisi administrasi perpajakan. Menurut Gunandi 2006, administrasi pajak dalam arti sempit merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban pembayaran pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun di tempat wajib pajak. Sedangkan administrasi pajak dalam arti luas meliputi fungsi, sistem, dan organisasi atau lembaga. Sebagai suatu fungsi administrasi perpajakan meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian perpajakan. Sebagai suatu sistem administrasi perpajakan merupakan perangkat unsur yaitu peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana, dan wajib pajak yang saling berkaitan yang secara bersama-sama menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan sebagai lembaga administrasi perpajakan merupakan institusi yang mengelola sistem atau mengelola proses perpajakan yang terwujud pada kantor pusat, wilayah, dan pelayanan. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia juga merupakan salah satu tolak ukur kinerja administrasi pajak. Administrasi perpajakan harus sebagai service point yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.